Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Dewiana, mahasiswa tingkat 1 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Nah, kembali lagi di pembahasan kita. Kali ini kita akan menjelaskan atau mempelajari atau membahas mengenai mutu pemeriksaan dari pemeriksaan TB. Nah, laboratorium klinik sebagai subsistem pelayanan kesehatan menempati posisi penting dalam diagnosis in vitro. Setidaknya terdapat 5 alasan mengapa pemeriksaan laboratorium itu diperlukan. Yang pertama yaitu screening, diagnosis, pemantauan progresivitas penyakit, kemudian monitor pengobatan, dan yang terakhir adalah prognosis penyakit. Nah, dalam proses pengendalian mutu laboratorium dikenal ada 3 tahapan penting, yaitu tahap pra-analitik, tahap analitik, dan tahap pasca analitik. Dari ketiga tahap pengendalian mutu laboratorium tersebut memiliki tingkat kesalahan yang berbeda-beda. Kesalahan pada proses pra-analitik dapat memberikan kontribusi sekitar 61% dari total kesalahan laboratorium, sedangkan untuk kesalahan analitik pada tahap analitik yaitu sebesar 25% dan kesalahan pada tahap pasca analitik adalah 14%. Jadi semuanya memiliki kontribusi yang besar dalam pemeriksaan. Yang pertama adalah ada tahap pra-analitik. Apa sih tahap pra-analitik itu? Jadi tahap pra-analitik adalah tahapan awal yang dimana hasil dari tahapan ini sangat berpengaruh terhadap hasil pemeriksaan nantinya. Nah, untuk tahap pra-analitik ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada pra-analitik ekstralaboratorium dan pra-analitik intralaboratorium. Nah, untuk pra-analitik ini meliputi seperti persiapan pasien, pengambilan spesimen, pengiriman spesimen, penanganan spesimen, dan penyimpanan spesimen. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan itu dimulai ketika pasien datang ke klinik, dan saat itu juga kita sebagai analisa ATLM memberikan informasi yang jelas kepada pasien. Sumber kesalahan yang kurang terkontrol dari proses pra-analitik yang dapat mempengaruhi pengujian laboratorium, tapi hampir tidak dapat diidentifikasi oleh staf laboratorium, itu mencakup variabel fisik pasien yang meliputi latihan fisik, puasa, diet, stres, efek posisi, menstruasi, kehamilan, gaya hidup, usia, jenis kelamin, variasi diurnal, pasca transfusi, pasca donasi, dan pasca operasi. Nah, yang kedua itu ada persiapan pengumpulan spesimen. Nah, untuk persiapan pengumpulan spesimen ini memerlukan beberapa persyaratan khusus untuk spesimennya. Pertama, yaitu spesimen harus sesuai pemeriksaan, dan yang kedua, volume dari spesimen, dan yang ketiga, kondisi spesimen harus baik, terus bersih, segar, tidak berbau warna, tidak berkulit, dan steril. Kemudian yang keempat ada pengawetan yang tepat, dan yang kelima itu ada ditampung dalam wadah yang memenuhi syarat. Kemudian yang terakhir adalah identitas benar sesuai dengan data pasien. Dan juga sebelum pengambilan, periksa terlebih dahulu formulir permintaan lab, dan juga perlu diingat bahwa peralatan yang digunakan harus memenuhi standar persyaratan, yaitu seperti bersih,
dan kering, tidak mengandung deterjen atau bahan kimia, sekali pakai, steril dan tidak retak ataupun pecah. Permisi, kita masuk. Baik, terima kasih. Baik Mbak, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini Mbak, saya sudah mengalami batuk selama 2 minggu terakhir ini. Takutnya nanti terjadi infeksi pada paru-paru saya. Oke, baik. Apakah batuk yang Mbak alami adalah batuk berdahak? Iya. Apakah Mbak mengalami riwayat penyakit TB? Tidak. Apakah keluarga Mbak ada yang mengidap penyakit TB? Tidak. Apakah di rumah tetangga Mbak ada yang mengidap penyakit TB? Tidak juga Mbak. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Mbak mengalami gangguan nafsu makan? Ya, akhir-akhir ini nafsu makan saya sedikit berkurang. Terus apakah Mbak sering mengalami demam dan juga berat badan menurun? Akhir-akhir ini sedikit pusing, tapi kalau soal berat badan sepertinya tidak. Oke, baik. Terima kasih Mbak sudah menjawab beberapa pertanyaan saya. Untuk selanjutnya saya meminta Mbak untuk mengeluarkan dahak Mbak agar nanti bisa kami tindak lanjuti untuk melakukan pemeriksaan. Apakah Mbak bersedia? Iya. Untuk mengeluarkan dahak Mbak dimohon yang dikeluarkan itu benar-benar dahak, bukan air liur, karena itu akan mempengaruhi hasil pemeriksaan nanti agar hasil dari pemeriksaan menjadi valid dan juga ini demi selamat kesehatan Mbak. Mbak memahaminya? Iya Mbak. Nah, untuk mengeluarkan dahak, Mbak bisa ke luar ruangan untuk lebih kenyamanannya. Oke, baik. Untuk mengetahui bagaimana sih cara pengambilan sampel dahak TB yang benar, yang baik dan benar, yuk kita lihat video berikut. Keluarkan dahak di tempat yang jauh dari orang lain. Sebaiknya di luar ruangan atau dekat jendela terbuka bila di dalam ruangan. Ini akan mencegah penyebaran TB pada orang lain di sekitar Anda. Bersihkan rongga mulut dari sisa makanan. Berkumurlah dengan air bersih. Untuk mengeluarkan dahak, Anda harus rileks. Lalu tarik napas dalam-dalam dan hembuskan. Ulangi 3 kali. Setelah itu tarik lagi napas dalam-dalam dan segera batukkan agar dahak keluar dari bagian dalam paru Anda. Tampung dahak dalam pot yang disediakan. Hati-hati agar tidak ada dahak yang jatuh pada bagian luar pot dahak. Dahak yang dibatukan harus cukup banyak sehingga menutupi seluruh dasar pot dahak. Jika Anda tidak dapat membatukan cukup dahak dalam sekali waktu, cobalah lagi. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat. Segera serahkan pot dahak yang sudah terisi untuk pemeriksaan. Mungkin Anda kesulitan mengeluarkan cukup banyak dahak, bahkan setelah berkali-kali mencoba. Jika ini terjadi, Anda dapat mencoba mengeluarkan dahak lagi di rumah. Dahak terkumpul di paru saat Anda tidur, sehingga mengeluarkan dahak akan lebih mudah jika dikerjakan pagi hari, segera setelah Anda bangun. Menghirup uap air panas juga dapat mengencerkan dahak di paru, sehingga dahak lebih mudah dibatukan. Dimanapun Anda berada, cara mengeluarkan dahak sama saja. Rileks, tarik napas dalam-dalam lalu hembuskan. Ulangi 3 kali, kemudian batukan dengan kuat. Jika sudah cukup banyak dahak tertampung, pasang tutup pot dengan erat. Segera serahkan dahak Anda untuk diperiksa pada hari yang sama. Selanjutnya ada pengiriman spesimen ke laboratorium. Spesimen yang telah dikumpulkan harus segera dikirim ke laboratorium. Dan perlu diingat, 1. Sebelum mengirim spesimen ke laboratorium, pastikan bahwa spesimen telah memenuhi persyaratan masing-masing pemeriksaan. Yang kedua, apabila spesimen tidak memenuhi syarat,
perlu dikirim ulang ke klinik. Yang ketiga, pengiriman spesimen disertai formulir permintaan yang diisi data yang lengkap. Nah, untuk penundaan boleh, tetapi penundaan pengiriman spesimen selambat-lambatnya hanya 2 jam setelah pengambilan spesimen. Mengapa perlu segera dikirim ke laboratorium? Sebab waktu lama akan menyebabkan perubahan fisik pada spesimen. Nah, kemudian yang terakhir adalah pengiriman sampel sebaiknya menggunakan wadah yang khusus. Selanjutnya ada penanganan spesimen. Nah, untuk penanganan spesimen itu perlu diketahui ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, identifikasi dan registrasi spesimen. Kemudian yang kedua, seluruh spesimen harus diperlakukan sebagai bahan infeksius. Dan yang ketiga, patuhi cara pengambilan. Nah, untuk penanganan spesimen ini perlu diperhatikan dengan baik karena kita tidak tahu apakah spesimen itu akan menularkan penyakit pada kita atau tidak. Kemudian ada penyimpanan spesimen. Penyimpanan spesimen ini dilakukan jika pemeriksaan ditunda atau spesimen akan dikirim ke laboratorium lain. Tahap kedua pada proses pengendalian mutu laboratorium itu ada tahap analitik. Nah, untuk tahap analitik itu adalah tahap pengerjaan pengujian sampel sehingga diperoleh hasil pemeriksaan. Tahap ini diperlukan ekstra ketelitian dalam memulai pemeriksaan laboratorium. Yang termasuk dalam tahapan ini yaitu pemeriksaan spesimen, pemeliharaan dan kalibrasi alat, pengujian kualitas reagen, ketelitian, dan juga ketepatan. Buat slide preparat, fiksasikan, kemudian pewarnaan dengan karbon vaksin 0,3%. Dinginkan selama 5 menit, kemudian cuci dengan larut panas sama alkohol 3%. Pewarnaan dengan methylene blue. Kemudian keringkan dalam suhu ruangan. Kemudian amati di bawah mikroskop. Nah, untuk tahap terakhir dalam proses pengendalian mutu itu ada tahap pasca analitik. Nah, pasca analitik adalah tahap terakhir atau tahap akhir pemeriksaan yang dikeluarkan untuk meyakinkan bahwa hasil pemeriksaan yang dikeluarkan benar-benar valid atau benar. Tahap-tahapan yang masuk dalam pasca analitik itu seperti penulisan hasil, nah, jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah proses pengendalian mutu laboratorium itu ada 3 tahap, yaitu ada pra-analitik, analitik, dan juga pasca analitik. Proses pra-analitik dilakukan 1. Secara persiapan pasien, 2. Pengambilan spesimen, pengiriman spesimen, penanganan spesimen, dan penyimpanan spesimen. Untuk tahap analitik adalah tahap pengerjaan spesimen sampel sehingga diperoleh hasil pemeriksaan. Nah, kemudian terakhir adalah tahap pasca analitik, yaitu proses pencatatan dari pemeriksaan. Dan sebagai salah satu petugas paramedis, kita sebagai ATLM dituntut untuk dapat melakukan hal tersebut, seperti yaitu pra-analitik, analitik, dan pasca analitik dengan baik dan benar agar hasil yang didapatkan dapat diakui kevalidannya. Baiklah, itulah video dari penjelasan mengenai proses pengendalian mutu laboratorium kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada interpretasi minimal, kami taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.